Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Kali ini akan memberikan kuliah rancangan percobaan eksperimental design dengan pokok bahasan regresi polinomial pada rancangan split plot. Pada kuliah sebelumnya sudah disampaikan tentang tata letak split plot dan dilanjutkan dengan contoh regresi polinomial juga, tapi pada perlakuan yang kualitatif. Ada tiga kualitatif ya, ada tiga level kualitatif pada peta utama pada kuliah sebelumnya, sehingga regresinya ada tiga macam persamaan regresi sesuai banyaknya peta utama pada saat itu. Kali ini adalah regresi polinomial yang kuantitatif. Nah, baik. Contohnya adalah peta utamanya ada 4 ya. Peta anaknya juga ada 4, ulangannya ada 4. Misalkan begini, misalkan ada mahasiswi namanya Rena meneliti pengaruh dosis nitrogen pada tingkat lama penggenangan air terhadap tanaman padi sawah. Faktor yang pertama W misalkan ya, itu lama genangan 0, 1, 2, 3 hari per minggu digenangi gitu ya. Kemudian faktor yang kedua dosis nitrogen 0, 90, 180, 270. Kalau dilihat dari sini ini ayunan sama. Baik, maka sidik ragamnya split plot design yang menggunakan CRBD atau RAKL ini seperti ini. Sumber ragamnya ada blok, faktor W, galat A, kemudian ada faktor N, faktor W kali N, dan galat B. Jadi galatnya ada 2. Nah, lihat yang warna kuning ini. Ini ada blok, ada perlakuan W, ada galat A. Sehingga ini adalah rancangan acak kelompok lengkap ya, CRBD. Jadi split plot itu bisa CRBD, berarti juga bisa CRD atau RAL ya. Kalau RAL tentu saja bloknya ini enggak ada. Jadi demikian kalau split plot. Baik. Nah, percobaannya kuantitatif ya. Maka persamaan regresi polinomial yang disusun itu berdasarkan komponen suku yang signifikan pada sidik ragam. Jadi kalau contohnya itu faktor utamanya, peta utamanya atau faktor yang pertama W-nya ada 3, maka komponennya ada contohnya ada W-nya ada 4 ya. Maka komponen suku polinomialnya ada 3, yaitu apa? W linear atau W pangkat 1, W kuadratik atau W pangkat 2, dan W pangkat 3 atau W kubik. Ini yang warna pink. Kemudian faktor yang kedua yaitu nitrogen juga ada 4. Berarti komponen sukunya ada 3, yaitu apa? N pangkat 1 atau N linear, N pangkat 2 atau N kuadratik, N pangkat 3 atau N kubik. Maka tentu saja interaksinya adalah W kali B, W kali N kuadrat, W kali N pangkat 3. Kemudian yang berikutnya
W kuadratik atau W pangkat 2 kali N linear, W pangkat 2 atau W kuadratik kali N kuadratik atau N pangkat 2, W kuadratik kali N pangkat 3. Jadi N pangkat 1, N pangkat 2, N pangkat 3. Terus W kubik kali N linear, W kubik kali N kuadratik, W kubik kali N kubik. Sehingga kalau dilihat dari sini, mulai dari W B1 kali W pangkat 1 sampai W3 kali N3 itu totalnya ada 15 ya, ada 15. Lihat di sini, faktor pertama 4, faktor kedua 4, maka ada 16. Berarti sukunya ada 15, sebanyak derajat bebasnya. Jadi B1, B2, B3, B4, B5 sampai B15 ini adalah merupakan koefisien regresinya. Nah, nanti kita cek apakah di sidik ragam B1 sampai B15 itu mana saja yang signifikan gitu ya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1 kali W tambah B2 kali W kuadrat dan seterusnya sampai B15. Itu andaikan semuanya signifikan. Namun di dalam prakteknya tidak semua signifikan, tergantung data pengamatan tentunya. Nah, misalkan nih, jika yang beda nyata pada sidik garam itu adalah W linear, W kuadratik misalkan, N linear, dan W linear kali N linear misalkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang signifikan di sidik ragam split plotnya. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali W pangkat 1 ditambah B2 kali W kuadrat atau W kuadratik ditambah B3 kali N linear ditambah B4 kali W linear kali N linear atau W pangkat 1 kali N pangkat 1. Jadi persamaannya seperti ini ya. Ini yang pink ini faktor pertama, yang hijau faktor kedua linear N, yang merah adalah interaksinya. Itu contoh andaikan W linear, W kuadratik, N linear, dan W linear kali N linear signifikan. Nah, untuk menghitung itu perlu koefisien ya. Lihat perlakuannya tuh berayun sama atau tidak, levelnya itu ya. Arasnya itu dilihat apakah berayun sama atau tidak. Kalau berayun tidak sama, lihat 0, 1, 2, 4, apakah 0, 2, 3, 4. Koefisiennya ini yang digunakan. Kalau 0, 2, 3, 4. Kalau berayun sama, misalkan 0, 1, 2, 3, ini kan sama selisihnya, yang kuning ini 0, 1, 2, 3. Maka koefisiennya yang digunakan -3, -1, 1, 3, 1, -1, 1, 1 untuk kuadratik, dan untuk kubik -1, 3, -3, 1. Baik mahasiswa, lanjutkan ya dengan Excel. Kita lanjut dengan Excel. Baik, Excelnya sekarang dibuka, misalkan seperti ini ya. Buat dulu tabelnya. Tabelnya ini W0, N0, N1, N2, N3. Kemudian ini di copy saja, copy ke bawah, yes. Sebanyak 4 kali, copy satu lagi karena ada 4 W ini. Kemudian ini diberi W1 di A8 dikasih W1, di A12 dikasih W2, di A16 dikasih W3. Jadi ada 4 W.
kemudian ulangannya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini ulangan, tulis ulangan atau blok sama saja. Oke, terus di merge ini C sampai F, C2 sampai F di merge, klik boom, tombol merge ini ya, merge dan center. Oke, kemudian dikasih tabel, dikasih bingkai, klik home, ini dipilih border ini ya, border yang all border. Baik, nah di kolom G ini, di G2 ditulis total gitu ya. Ini terus di merge, di blok, di merge lagi gitu, biar rapi ya. Nah, kalau sudah dirapikan ini, pilih yang ini. Oke. Nanti silahkan kasih warna ya. Nah, berarti kita isi data ini blok 1, blok 2, blok 3 dan seterusnya, masukkan data ya. Nah, untuk mempercepat saya ambilkan data punya saya yang sudah ada ya, saya kopikan ya. Nanti kalian pelan-pelan mengisikan. Nah, ini saya kasih data di sini. Ya 0 titik ini desimal ya, 0,25 di komputer saya sekarang adalah pakai titik 0,25 itu ya, 0,503 ini desimal, 0,5095 1,089 ini maksudnya koma ya. Nah, terus diisi seperti ini ke bawah, jadi ngisinya ke bawah biar mudah. Kemudian yang berikutnya, yang blok kedua diisi juga ya, mulai dari 0,321 0493 0836 121.297 373 0,613 0754 0757 0234 0,397 dan seterusnya sampai 142. Terus yang blok 3 blok 3 itu datanya 0,373 0534 0739 1,007 0,349 0588 0548 1034 0267 dan seterusnya sampai 0138. Baik, sekarang yang keempat, blok maksud saya blok yang keempat ya, blok yang keempat diisikan yaitu datanya adalah 0327 05 37 0.974 0677 0367 0625 0713 0831 0.305 0587 0372 dan seterusnya. Ini kalian isikan dulu 1 sampai 0141. Jadi total datanya ada 16. Oke, biasanya dikasih warna ya, warnanya biru biasanya ini. Nah, ini data pengamatan. Oke, data pengamatan kasih biru ini. Yang total ini dikasih hijau. Kasih hijau ini. Yang bawah ini blok kasih kuning ya. Oke, untuk membedakan. Oke, baik. Sekarang di total zoom sama dengan zoom, kurung buka, gerakkan panah kiri, tekan tombol mouse, gerakkan ke kiri terus sampai C4 kolon F4 ya, kurung tutup. Sama dengan zoom C4 kolon F4 enter.
gerakkan lagi panahnya ke atas, di copy ya, di copy ini, plusnya hitam kecil ya. Klik mouse kiri, tahan ke bawah sampai G19. Lalu yang kuning ini di C20 sama dengan zoom, kurung buka, panah, gerakkan panah atas, tekan tombol shift, jangan dilepas, shiftnya jangan dilepas sampai ke C4 C19. Lihat di sini ya, ini perhatikan C4 C19, lalu di enter, copy ke kanan ya, tanda plus ini pakai mouse, klik tahan mouse-nya kiri, geser ke kanan sampai F. Oke, yang G20 sama dengan ini zoom, yang biru ya, memastikan ini ya, biru, gerakkan nah ke atas sampai tertulis C4 F19 kurung tutup. C4 F19 itu data kita. Baik, nah terus buat tabel bantu antara W dengan blok. Jadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 itu ya. W-nya di sini W0, W1, W2, W3 ya, W-nya. Nah, di sel C26 ini tulis sama dengan gerakan ke atas nih, gerakan ke atas. Nah, ini C4, tekan tombol shift, panah bawah sampai C7. Nah, ini kan W0. W0 ulangan 1, blok 1. Tekan salah, ulangi. Sama dengan gerakan lagi ke C26 sama dengan zoom, gerakkan panah ke atas, saya ulangi, sama dengan zoom, panah zoom, kurung buka, kok error, maaf error, saya ulangi, tekan tombol escape kalau error, sama dengan zoom, kurung buka ya, panah atas, tekan sampai C4, tekan tombol shift, tekan tombol panah bawah, kurung tutup. Nah, itu keblok ya, perhatikan sudah keblok N0 N sampai N3 pada W0 di blok 1 ya, keblok warna biru, enter. Untuk W1 sama caranya, sama dengan zoom, gerakan W1 ini berarti C8 sampai C11 kurung tutup, enter. W2 zoom, W2 gerakan ke atas, tekan tombol shift, gerakan panah ke bawah, W2 itu 12 sampai 15. W3 sama dengan zoom. Jadi ini dijumlah ya, dijumlah W3 dijumlah sampai C16 C19. Oke. Bagaimana dengan W2 W0 ulangan 2? Bisa enggak ya di copy ya? Coba di copy. Berarti coba dicek sekarang. W0 ulangan 2 itu adalah D4 sampai D7. Dicek rumusnya. D4 sampai D7, E4 E7, F4 F7. Nah, betul. Berarti tinggal di copy aja ini. Nah, cepet kan? Nah, di copy ya. Nah, kasih warna pink. Ini adalah tabel interaksi antara peta utama dengan blok.
Nah, ini dijumlah, ini tentu saja sama dengan yang kuning ya, di copy ke kanan. Nah, sama dengan kuning ini. Nah, oke, sama dengan kuning ini. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang belum dapat ini adalah total W-nya ya. Zoom ya ke kanan ya. Oke, ntar copy ke bawah. Nah, ketemu dah. Nah, coba warnanya diganti. Agak tua ya. Oke. Di bawah ini zoom ya dengan cara yang sama, di zoom yang pink, kurung tutup ya, C26 sampai F29 itu datanya Matplot ya. Oke, 2935 ini. Oke, biasanya ini dikasih warna merah ya. Nah, ini sama warna merah. Oke. Nah, sebetulnya ini udah selesai ya. Dengan ini kita sudah bisa menghitung sidik ragamnya ya. Nanti untuk perlakuannya bisa dengan koefisien kontras, tapi baik kita ulangi lagi ya secara manual sumber ragamnya. Yang pertama apa? Blok ya, ada blok. Dua ada W, tiga ada galat A, sudah ada total peta utama. Kemudian ada yang keempat ada N, yang kelima ada W kali N, yang keenam ada galat yang kedua, terus ada total besarnya ya. Oke, perlebar kolomnya ini biar kelihatan. Oke, wah ini jelek jadinya W nya. Oke, rapikan, rata kanannya. Oke, nah datanya seperti itu ya. Oke, ini sidik ragamnya. Bloknya ada 4 berarti ada 3, W nya ada 4 berarti ada 3, galatnya berarti 3 kali 3 9. Totalnya ini ya 4 kali 4 kan 16 ya, 16 dikurangi 1 15, dijumlah aja 3 tambah 3 tambah 9 15, sudah benar ya. Peta utama inilah yang pink ya. Pink. Oke. Nah, untuk total besarnya ini sama dengan 4 kali 4 kali 4. W nya 4, N nya 4, ulangannya 4 dikurangi 1, 63. Galat B berarti ya, galat B nanti terakhir ya, N nya ada 4 berarti 3, W kali N berarti 3 kali 3 9. Berarti galatnya ini sama dengan 63 ini dikurangi W kali N dikurangi N dikurangi total peta utama yang atas, udah 36. Udah selesai, tinggal CK ya. CK. Nah, CK ini ada blok, ada galat, ada peta utama, ada N. Berarti kita butuh data W, kita butuh data N dan interaksinya. Oh, kalau begitu kita butuh tabel bantu. Tabel bantu antara W dan N ya. Oke, turunkan ini, turunkan. Ini turunkan, diinsert lagi. Nah, gitu caranya menurunkannya. Ini di blok, klik mouse kiri di blok, terus klik mouse kiri lagi, insert. Ini klik,
mouse kiri insert ya, tekan tombol insert. Nah, W0 ya, W0, W1, W2, W3. Sekarang kita akan bikin tabel bantu antara W dan N. W dan N ya. W dan N. W dengan N gitu ya, faktor 1, faktor 2. Ini W-nya di atas. Oh, kurang ke kiri ya. Ini W1, W0, maaf, W0, W1, W2, W3 di sini. N0, N1, N2, N3. N0-nya ada di sel B34, B35, B36, B37. W-nya ada di C33, D33, E33 dan W33. Oke. W0 N0 ini di sini. Copy dari W0 N0. Nah, ini W0 N0 kan G4 ini ya. G4 ini W0 N0. Terus W0 N1 ya, di copy aja ini ke bawah. Nah, gitu. Nah, kan benar dah 407 ini. Nah, kemudian G8 ini adalah W1N0. Nah, W1N0 ditulis sama dengan, gerakan aja kalau ragu, gerakan ke atas ke G8 ya, ke G8. Terus di copy ini. D34 ini di copy ke bawah. Jadi cepat. W2 E34 sama dengan G12. Enter. Terus di copy. W3N0 sama dengan W3N0 ini ada di G16. Enter. Copy, selesai. Nah, ini warna hijau ya, warna hijau. Sesuai dengan G ini ya. Itu. Nah, sama. Oke, ini di jumlah, di zoom, di copy ke kanan. Yang G34 juga di zoom sama dengan zoom, kurung buka, gerakan panah ke kiri, tekan tombol shift, jangan dilepas sampai C34 sampai F34, kurung tutup ya. Ini di copy ke bawah. Oke, warnanya dibedakan, kasih warna apa ya, oh mungkin yang agak aneh, yang nyeleneh aja. Oke. Kuning ya, oke lah kayak gitu. Nah, di sini sama mestinya zoom yang di G38 yang di blok kayak gini, CM34 F34 dicek ya. Nah, sama ini 29325 ini. Oke, ini merah ya. Nah, udah benar berarti. Jadi kenapa dilakukan seperti ini? Untuk memastikan data yang dimasukkan adalah benar. Jadi ada merah 3 ini untuk memastikan bahwa data yang pink, data yang hijau ini adalah benar adanya. Nah, lalu ngitung JK ya, ke kolom C itu ada tulis JK gitu, blok ya. Kalau perkuliahan sebelumnya itu tabel bantu ini, tabel bantu dan tabel ini dikuadratkan, ditaruh di sini ya. Jadi
dikuadratkan seperti ini. Oke, dikuadratkan ya. Nah, dikuadratkan seperti ini sebelumnya ya. Oke, lalu di zoom gitu ya. Ini boleh juga. Ini juga gitu, dikuadratkan, copy kuadrat ini ya. Oke, ini juga. Itu kan perkuliahan sebelumnya. Oke. Nah, ini di Excel ini yang dikuadratkan ini bisa tanpa pakai ini, menggunakan fungsi zoom SQ namanya ya, zoom SQ. Zoom SQ ini. Jadi nanti saya tidak akan menggunakan yang ini lagi ya. Nah, saya tidak akan menggunakan ini. Ini jadi saya tidak gunakan, saya tutup ini, gitu ya. Jadi ini tidak digunakan, langsung menggunakan fungsi zoom SQ ya. Jadi tidak perlu lagi, yang penting ada tabel tabel data ini di sel A4 sampai G20, terus ada data bantu antara W dengan blok ini, kemudian ada tabel bantu W dengan N. Yang penting ada ini. Lalu CK-nya gimana? Ya, zoom SQ, nah langsung yang kuning. Ya, ini langsung ke kuning ini. C20 F20 kurung tutup dibagi berapa? 4 kali 4 16. Banyaknya data 16. Terus dibagi yang merah ini G20 dikuadratkan dibagi 64. 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kali 4. A-nya 4. Nah, W-nya 4, N-nya 4, ulangannya 4. 4 kali 4 kali 4 64. Nah, gitu. Udah ketemu. W-nya juga gitu. W ini zoom SQ kurung buka W cari W. Nah, ini W. W itu di sel C38 sampai F38 ya. Kurung buka dibagi 16. Ya, W itu dibagi berapa ya? Ya, dibagi 16. Bagi 16 dikurangi ini dikuadratkan dibagi 64. Oke. Terus totalnya ini, total meta utama zoom SQ juga yang pink ini. Ya, gerakan yang ke pink. Nah, ini blok. Ya, di blok dengan tekan tombol shift ya. Ada apa? Kurung buka dibagi 4 yang ini. Dikurangi merahnya ini dikuadratkan dibagi 64. Zoom SQ C26 kolon F29 ya, dibagi 4 dikurangi G30 dibagi 64 ya. Oke, enter. Berarti galat A ini sama dengan C45 dikurangi C43 dikurangi C42. Dah. Oke, sekarang yang N ini sama dengan zoom SQ kurung buka N itu berarti G nih, G34 ini. G34 ya, warnanya coklat ini di blok ya.
kurung tutup dibagi 4, dibagi 16, dikurangi yang merah ini, dikuadratkan dibagi 64. Ya, pembaginya semuanya 16. Karena apa? Karena semuanya sama, 4 kali 4 kali 4 ya. Jadi lebih mudah kalau faktornya itu 4 4 4 itu ya sudah mesti salah satu ya pembaginya itu. Jadi 4 kali 4 kali 4. Oke, W kali N sama dengan yang hijau ini, sum SQ ya. Nah, hijau ini ya. C34 sampai F. Saya ulangi, yang hijau ini ya, yang hijau W kali N di C48 diisi sama dengan sum SQ kurung buka, gerakkan ke C34 atau yang hijau. Nah, tombol shift bawah kanan sampai C34 F37 kurung tutup. Oke. Lupa. Gerakkan lagi ke sini, diklik di atas ini, di zoom ini, dibagi 4, dibagi ulangannya, dikurangi yang merah ini G38, dikuadratkan dibagi 64 ya, jangan lupa dibagi 4. Yang kalau yang hijau itu dibagi 4, kalau yang coklat dibagi 16. Oke, 493. Total sekarang, total C50 sum SQ. Nah, kurung buka, gerakkan ke ini, total ini C4. Tombol shift ke bawah, ke kanan sampai F19. C4 19 kurung tutup, dikurangi ini yang merah, dikuadratkan dibagi 64. Oke, tidak selesai. Oh, ini berarti derajat bebasnya kelupaan nih, belum dihitung. Derajat bebasnya ini sama dengan B50 dikurangi B48 dikurangi B47 dikurangi B45 ya. Nah, berarti totalnya sama ya, sama dengan C50 dikurangi C48 dikurangi C47 dikurangi C45. Oh, kok minus? Saya ulangi ya. Saya ulangi dulu. Baik mahasiswa, ini ada minus. Berarti ada yang salah. Gimana salahnya? Ulangi lagi ya, dicek lagi N sum SQ G34 sampai G37 dibagi 16 dikurangi G38 kuadrat dibagi 64, benar. Nah, ini yang W kali N itu hijau, yang hijau ini ya, W kali N sum SQ 34 sampai F37 benar, dikurangi G38 kuadrat dibagi 64. Oh, ini dikurangi ya, dikurangi N nya. Nah, ini C47 dikurangi W nya. Oke. Nah, maka enggak minus sekarang. Nah, yang keliru yang jadi kalau ada W kali N seperti ini. Nah,
Yang JK-nya yang kuning ini sama JK-nya yang coklat ini turut mengurangi gitu. Sama ini juga total ini ya, sama ini ya. Kan JK-nya ini ya, ini kan ini sebetulnya interaksi nih ya. Maka dikurangi oleh blok dan dikurangi oleh W ini. Jadi galat ini akan interaksi. Jadi C45 dikurangi C43 dikurangi C42. Jadi sama di sini. Turut mengurangi gitu ya. Jadi jangan lupa kalau ada interaksi kayak gini, ini juga interaksi. Kenapa kok saya katakan interaksi? Nah, ini kan interaksi tadi. W kali N. 3 kali 3 kali 3 kali 3 semuanya 9. Jadi JK galat itu sebetulnya interaksi antara W dengan blok. Sama ini kan tabelnya sama ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi galat A ini sebetulnya adalah interaksi antara peta utama dengan blok. Nah, ini interaksi. Nah, W kali N ini ya, W kali N ini nah interaksi yang hijau ini. Berarti jangan lupa nanti, berarti yang kuning ini, JK-nya yang kuning ini, JK-nya W juga ikut mengurangi, dan JK-nya N ini yang coklat ini juga ikut mengurangi. Udah ketemu JK-nya. Nah, mahasiswa yang saya hormati, saya tidak akan melanjutkan ke KT ya, karena ini akan saya lanjutkan dengan regresinya ya, dengan regresi. Baik. Ya, saya akan lanjutkan dengan regresi. Baik, ini saya akan buat sheet baru ya, buat sheet baru. Buat sheet baru seperti ini. Ini ada N0, N1, N2, N3. Ya, saya copy ini ke kanan biar cepat, sebanyak 4 kali ya. Oke. Terus di sini adalah W0, di F ini, di F3 ini W1, di C3 ini adalah W2, di N3 W3. Terus di merge ya, di merge biar rapi, ini di merge. Di merge, W3 nya juga di merge. Oke. Nah, ini hanya diperbesar. Sekarang saya akan membuat koefisien kontrasnya. Kontras yang pertama adalah tentunya W linear ya, W linear. Terus W kuadratik, W kubik. Baik, W ya, W linear. Karena ini berayun sama, maka gunakan koefisien yang ayunan sama. W0 yang -3, semuanya -3 yang W0 ya, W0 ini kan, ini W0. Sekarang W1 -1 ya, -1 semua diisi. Oke, W2 1 W3 3. Nah, ini lihat tadi koefisiennya seperti -3, -1, 1, 3. Sekarang yang kuadratik itu 1 -1 -1 1. Berarti ini 1 1 1 1 1. Untuk W1 nya -1 -1. Untuk W2 nya -1 juga, -1. W3 nya 1 1 1 1. Untuk kuadratik, untuk kubik itu -1 panah kanan, -1 panah kanan, -1 panah kanan. W1 nya adalah +3 3 3 3 3.
Terus W2-nya adalah minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. W3-nya 1 ya. 1, 1, 1, 1. Jadi mahasiswa tolong dipahami koefisiennya itu ini untuk W. Karena N0, N1, N2, N3 ada di dalam W, maka ini semua yang W3 sama gitu ya. W3N0, W3N1, W3N2, W3N2, W3N3 semuanya adalah 3 yang terakhir sini. Ini contohnya. Ini 1, 1, 1 ya. Ini yang bawahnya yang kubik 1, 1, 1. Gitu. Oke, sekarang untuk yang N linear, N kuadratik, N kubik. Nah, kita lihat N sekarang. Sama, karena ini ayunan sama, kita gunakan sama kuesionernya. Minus 3, ya, minus 1, 1, 3. Itu N. Ya. Kuadratiknya adalah 1, minus 1, minus 1, 1. Ya kan? Sama dengan yang atas kan tadi. Tapi N ya. N0, N1, N2, N3. Minus 1, 3, minus 3, 1. Nah ini N ya. N0, N1, N2, N3. N0 untuk kuadratik, N1 untuk kuadratik, N2 untuk kuadratik, N3 untuk kuadratik. Untuk kubiknya N0 nya minus 1, plus 3, minus 3, 1. Oke ini. Nah ini kalian blok aja, ini blok. Di blok, terus klik kanan, copy, taruh di F8, paste value. Taruh di C8, paste value. Taruh di N8, paste value. Udah selesai. Itu. Jadi sama ini, segini ini sama. Nah ini sama. Ini ya. Ini sama. Sama N0 sampai N3. Kemudian ini juga yang W2 sama. Yang W3 juga sama ini ya. Nah gitu ya. Jangan bingung. Kemudian sekarang interaksinya W linear kali N linear, W linear kali N kuadratik, W linear kali N kuadratik. Jadi satu-satu dulu dari W, selesaikan semua sampai kalikan dengan LL, NQ dan NC. Jadi gini caranya. Jadi ini N linear kali W linear kali N linear, W linear kali N kuadratik, W linear kali N kubik gitu ya. Habis itu ganti W kuadratik. Nah di sini karena semua pengalinya W linear ya, baris gini semua ya. Ini rumusnya di sini gini, sama dengan B5 tekan tombol F4 2 kali $B$5 kali B8 ya gitu, enter, terus di copy. Nah, terus di copy ke kanan ini. Nah, gitu. Nah, cepat kan, udah selesai. Nah ini F5, F10, kita cek yang ini F5, F10, ini G5 ya. Nah ini I5, I9 ya. Itu. Jadi yang ini, yang I11 ini isinya adalah I5 kali I8 ya. Benar berarti. Oke. Dapat kan? Sekarang WQ kali NL, WQ kali NQ.
WQ kali NC N kubik. WQ ya, WQ itu baris B6. Baris B6. Nah, WQ tekan tombol 4 2 kali, berarti ada dolar di situ, sama dengan B dolar 6 kali NL. Nah, NL itu B8, enter. Terus di copy. Nah, ke bawah. Terus ini diklik ini. Klik mouse kiri, tahan geser ke kanan. Nah itu. Nah, sekarang WC. W kubik kali N linear, W kubik kali N kuadratik, W kubik kali N kubik ya. Nah, sama W kubik sama dengan W kubik ini. W kubik itu B7 ya. Tekan tombol F4 2 kali, ada dolarnya, kali N linear B8 ini. Ya, N linear. Enter, terus di copy ini ke bawah. Ya. Terus copy ke kanan ya. Klik mouse kiri, tahan geserkan ya, cepat. Nah, jadi seperti itu cara mengcopy ya. Baik. Sekarang ini koefisien namanya. Nah, koefisien ini harus 0. Ini kita cek di sini. Ya, ini kita cek harus 0 ya. Di zoom ya, di zoom ini. Ini harus 0. Nah, di zoom. Nah, ini 0 kan. Copy ke bawah. Nah, jadi harus 0. Nah, karena harus 0 maka ini harus dikuadratkan. Ya, dikuadratkan, zoom SQ kurung buka ke kanan ya. Nah, jadi kalau zoom itu jumlah, tapi kalau zoom SQ itu dikuadratkan baru dijumlah. Jadi zoom SQ itu dikuadratkan baru dijumlah. Nah, ini zoom SQ-nya. Jadi jumlah kuadrat namanya. Jadi ini zoom SQ-nya ya, zoom SQ ini. Nah, di sini di kolom S dikalikan 4, kalikan ulangannya 4 kali zoom SQ-nya. Ya, kopilah ke bawah. Nah, oke. Nah, ini pembagi, nanti ini sebagai pembagi. Oke ya, ini pembagi nih. Saya kasih warna pink ini ya, pembagi. Oke, baik. Nah, sekarang koefisien ini kalikan total ya, kalikan total pelakuan. Nah, ini di copy ini, di copy, di blok, di copy, terus taruh di bawahnya, di paste ini aja. Ya, ini dibuang, ini dibuang ini nggak kepake ya. Ini di del, ganti total. Oh, ini kurang ke bawah, taruh ini aja. Ya, turunkan dulu baris 2 di atasnya WL ini dikosongin dengan cara ditekan tombol insert ya, di insert. Ini tekan klik kayak gini terus di tombol insert ini. Kalau pengen menghapus di blok ini klik kanan delete gitu ya. Klik kanan delete. Ini dikasih total. Total apa? Total pelakuan ya. Total pelakuan. Oke, total pelakuan gimana ngambilnya? Sama dengan ke sheet 1 ini ya. W0 N0. W0 N0 ini. Nah, ini W0 N0. Terus ini nggak bisa di copy ke kanan, ini nggak bisa, rusak. Nah, jadi nggak boleh di copy ke kanan. Jadi satu-satu. Ya, V1 N0. Nah, gitu ya. N2 ya, satu-satu sama dengan gerakkan ke sheet 1 W3 N3 gitu. Sekarang W1 N0 sama dengan gerakkan ke sheet 1
W1 N1 gitu. Terus gerakan ke sheet 1 W2 W1 ya, W1 N1 W1 N2 terus W1 N3 W1 N3 ini ada di G12 ya gitu. W2 N0 sama dengan gerakan ke sheet 1 W2 N1 ada di G12, kemudian W2 N1 di G13, W2 N2 ada di G14 ya, jangan keliru. W2 N3 ada di G15. Sekarang terakhir yang W3 N0 G16 G17 W2 N2 G18 W3 N3 sheet G19. Oke. Nah ini dicek, di zoom aja ini. Sama dengan zoom mouse kiri ke kanan sampai ke B24 sampai G24 ya, total. Oke, 29 3 25 sama enggak dengan yang merah? Oke, sama dengan yang merah ini ya, 2935. Nah ini 2935 dikasih merah biar yakin angka yang dimasukkan di baris 24 ini benar adanya. Oke, nah ini saya blok hijau, B24 ini saya blok hijau karena ini total pelakuan ya. Nah, ini. Jadi sama dengan yang sheet 1 ini ya, sama dengan ini. Oke. Nah sekarang WL ini, WL, WQ, WC sampai ke WCNC ini adalah perkalian masing-masing koefisien ini dengan yang hijau ini, dengan total perlakuan ya. Maka rumusnya adalah sama dengan B24 ya, tekan tombol F4 2 kali, kalikan ini, kalikan B5 itu WL, enter ya, terus copy ke bawah gini, sebentar ada yang keliru, saya ulangi. Oh, B5 nya belum tertulis, saya ulangi. B5 B24 tekan tombol F4 2 kali sehingga tertulis di situ $24 kali B5 ya, enter ya, terus di copy. B25 di copy ke bawah ya, copy ke bawah ini. Jangan lupa caranya ngopi, klik mouse kiri, tahan, geser ya. Nah ini terus ini masih ada blok kayak gini ya, mouse kiri ditekan di sini, klik tahan, geser ke kanan sampai key, udah selesai. Oke, sekarang untuk mencari JK di sini, ini JK-nya ya, di sel R25 ini JK ya. Nah itu JK itu sama dengan zoom, bukan ASCII ya, mouse kiri ditekan, tombol shift ke kanan, ke kiri, maaf, ke kiri sampai B25 Q25. B25 Q25 dikuadratkan, ada tombol caret di situ,
caret 2 dibagi, nah, pembagi tadi, gerakkan ke pembagi. Nah, ini pembaginya ya, gerakkan ke S5. Jadi di sini tertulis sum B25 kolon Q25 caret angka 2 S5. Ini artinya apa? Dijumlah, dikuadratkan, hasil penjumlahan terus dikuadratkan dibagi pembagi S di kolom S ini, S5 ini, enter. Lalu ini di copy ke bawah. Ini sudah JK-nya. Sudah ketemu JK-nya. Ya, JK-nya sudah ketemu ya. Oke, JK udah ketemu ya. Sekarang jangan lupa ini disimpan ya. File, save, kasih nama, ya. Split regresi poli SPD gitu. Oke, ini JK udah ketemu. Nah, kalau JK sudah ketemu ya, nah kita bisa bikin sidik ragam. Ini sidik ragamnya seperti ini, di copy nih, nah, atau bikin lagi lah ya, bikin lagi di bawahnya ini. Sidik ragamnya gimana bikinnya ini? Sumber ragam, derajat bebas ya, ada blok. Habis blok apa? Perlakuannya sekarang ini. Nah, ini yang di copy, taruh bawahnya gitu. Terus ada galat. Nah, terus di bawahnya ada N. Nah, N ini di copy. Nah, copy, taruh di bawahnya galat, copy value ya. Terus di bawahnya NLNQNC itu ada interaksi ini. Nah, ini di copy. Jadi A31 sampai A39 itu kan interaksinya di copy aja, di blok, di copy, taruh di sini. Nah, value. Terus di bawahnya ini ada galat B. Terus ada total. Nah, ini derajat bebasnya, bloknya ada 3. Ya, 4 kurang 1. Ini WL11. Galatnya tadi ada berapa? Kalau lupa lihat di sheet 1. Galatnya ada 9. Ya, ada 9. Terus ini 1-1 semua. Ke bawah ini 1-1. Is. Galatnya ada 36, ininya ada 64 kalau enggak kira. 63. 63 sama 36 ya, copy aja. Terus totalnya ini ada berapa, di copy aja ini ya. Nah, di sini sama dengan sheet 1, gerakkan ke sini. Terus yang galat sama dengan sheet 1, gerakkan ke C49 di sheet 1 ini. Nah, ini galat B-nya. Kemudian yang blok ini sama dengan sheet 1 blok, ambil ya, diambil datanya. Kemudian galatnya sama dengan sheet 1 ya, galat ya, yang diambil itu udah. Terus JK ini di siapa? Ini JK ya, JK nya WL di yang mana ini? Oh maaf. Nah ini JK nya WL WG ini. Nah inilah. Nah, ini punyanya WL Wiki. Oke, mungkin kalau mau diwarnai ini kasih warna apa ya? Oke, biru ini yang Ki. Nah, ini warna yang berbeda. Oke.
yang interaksinya ini. Nah, gitu. Oke. Ada 3 warna yang berbeda. Jadi ini jika WL ini ngambil dari sini aja. Nah, ini jika WL. Copy aja ini. Ya kan? Nah, ini jika NL ini ambil sama dengan NL yang kuning ini. Nah, ini jika NL. Jadi R28 itu punyanya jika NL. Copy aja. Terus kalau sudah, copy aja ke bawah ini. Sampai 60 ya, sampai C60. Nah, ini pasti sama ini. Nah, ini. Jadi yang NL ini tadi warnanya kuning ya. Nah, saya ganti kuning ini. Nah, kuning. Yang interaksi warnanya abu-abu tadi. Nah, ini. Yang WL warnanya apa tadi? Biru ya. Oke. Nah, ini kelihatan dah. Udah selesai. Jikanya udah selesai nih. Ini. Oke, berarti kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu jika dibagi DB. Copy aja langsung ke bawah ini. Ya. Ini ada jaraknya, dibuang aja ini. Kemudian KT, ada 2 KT ya, KT galat A dan KT galat B. Nah, ini kurang lebar. Ini KT, ini KTA, ini kasih warna khusus ya, biar tahu bedanya ya. Kasih ini penting ini. Nah, itu KT ya. Oke, sekarang F-hitung ini F-hitungnya mudah. KT dibagi galatnya ya, galat di atasnya ya, sama dengan D43 dibagi D47. Tekan tombol F4 ya. Perhatikan rumusnya, D43 dibagi dolar, D dolar 47 di enter. Terus di copy ke bawah. Ya. Nah, itu ya, itu KT-nya. Nah, ini F hitung. Kemudian yang bawah, yang NL sama dengan D49 dibagi D61. Tekan tombol F4 enter, terus di copy ke bawah. Oke. Ya, F5%. 5% ya. Sama dengan FINV 5%, titik koma kolon, gerakkan ke DB-nya, kolon, gerakkan ke DB galatnya 9 ya. Tekan F4 enter, terus di copy ya, di copy ke bawah ini. Oke, yang NL di E49 sama dengan FINV 5%, gerakkan ke DB B49 kok semikolon, gerakkan ke DBB yaitu B61 kurung tutup, tekan F4 enter, 4,13, copy ke bawah. Oke. Nah, terus rapikan ke ini, di blok semua, di blok
blok, jadikan desimalnya 2 atau 3 aja. Nah, ya, 2 atau 3 aja ya. Gimana nanti yang signifikan? Nah, ditulis di sini. If F hitung lebih besar sama dengan F5%, ini F5%, maka bintang 1. Nah, nulisnya gitu. Kalau tidak, kolon NS. Perhatikan rumusnya. Di G43. If kurung buka 43 lebih besar sama dengan F43 semikolon tanda petik 2 bintang tanda petik semikolon tanda petik NS tanda petik kurung tutup. Ya, perhatikan di sini. Terus di enter. NS. Copy aja ke bawah. Copy langsung ke bawah sini. Nah, ini yang tidak ini di delete ya. Oke. Yang signifikan ternyata adalah WL, WG ya. Catat yang signifikan. WL, WG, NL dan WL kali NL. Nah, inilah yang nanti sebagai persamaan. Berarti persamaannya ada 4 suku, yaitu apa? WL, WG atau W pangkat 1, W pangkat 2, N pangkat 1 dan W kali N. Oke. Gimana bikinnya? Data. Baik, saya ulangi, saya tegaskan lagi. Yang berbintang atau yang signifikan pada level 5% itu suku W linear, W kuadratik, N linear ini dan interaksi W kali N. W linear kali N linear. Ada 4 ya, ada 4. Maka sukunya persamaan regresinya ada 4 gitu ya. Baik, bagaimana membuat datanya? Lanjut ya, buat sheet baru aja, dibedakan aja ya. Ya, bikinnya seperti ini. R dulu ya. R terus W, N baru Y. Seperti ini. N-nya ada 0, angkanya itu N-nya 0, 90, 180, 270 N-nya ya. Ini W 0. Terus ini di copy. Dipaste lagi sampai 4 ya. Wes 1 hari ya. 2 3. Ini ulangan 1. Coba lihat datanya ya, datanya di sini. W0, ini W0, W1, W0 ya. W1, W0. W0, W1, W2 ulangan 1. Nah, ini ulangan 1. Jadi ini coba lihat ya, W0 N0 ulangan 1, W0 N1, W0 N2, W0 3. Ada 4. Berarti ada 16. 1 2 3 4 ada 16 ya. Ini ada 16 kalau enggak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16. Yang benar 16 ya.
Oke, ini ada 17 kurang 1, 16. Nah ini diblok, biar cepat. Untuk ulangan 2, diblok lagi untuk ulangan 2. Nah, ini diganti 2, ini ulangan 2 ya, ulangan 2. Terus bikin lagi untuk ulangan 3, diblok lagi, bikin ulangan 3, bikin lagi untuk ulangan 4, ulangannya 4 ya. Oke, ini 3 diganti 3, ini 3 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 3. 4 4 4 4 4 4 4. Nah, awas keliru ini. 1 sebanyak 4 ya. 2, ini 3 3. Nah, ini 4 ini. 4 4. Oke. 4 ya, 4 0. Oke. Nah, dibikin seperti ini. Nah, Y berarti di sini kan ulangan 1, W0, N0. Nah, ini. Ulangan 1, W0, N0 kan ini. Ya, saya ulangi ya. Ulangan 1, W0, N0. Di sini sama dengan ambil aja di sheet 1. Nah, ini. 025 kan ini W0 N1 ulangan 1, ulangan 1 W0 N1 ya ini. Nah ini kan, nah, tinggal copy kan ke bawah. Nah, ini copy aja ke bawah. Nah, sampai sini 0089, cek 0089. Nah sekarang yang ulangan 2 berarti mulai dari D4. Nah ini D4 ini. Ambil aja sama dengan D4 ini. Nah, copy ya. Copy ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, terakhir 0142 dicek. 0142 nah, benar. Ini sekarang E4. Sama dengan diambil, enter, copy lagi, copy ke bawah sampai D49. Oke. Yang terakhir 0138 dicek 0138. Nah, benar. Sekarang yang ulangan 4 sama dengan ulangan 4 F4 ya. 0327 ini copy ke bawah. Oke. 0141 yang terakhir ya. 0141 benar. Ya, kalau pengen memastikan di zoom, di total, zoom, blok ke atas, pastikan datanya benar yang diambil. (29325) 29325 benar, ini yang warna merah. Oke. Nah, jadi ini adalah cara penyajian dalam bentuk larik namanya ya. Nah, seperti ini R, bloknya dulu, peta utamanya, terus N-nya ya gitu. Nah, ini. Sehingga nanti mahasiswa kalau nanti pengamatannya banyak, misalkan tinggi tanaman, Y1, Y2 itu berat tanaman, di sini taruh di sebelahnya sini. Ya. Jadi ini lebih memudahkan di dalam praktek di lapang. Nah,
Bagaimana membuat regresinya? Ya, membuat regresinya tadi kembali ke tadi yang signifikan. Yang signifikan apa? W pangkat 1, W pangkat 2, N pangkat 1, dan W kali N. Jadi yang signifikan itu 4 ya. Berarti di sini di sheet 3 ini nanti ada 4. Apa tadi? W pangkat 1, W pangkat 2 ya. Saya tulis W2 gitu ya. W1, W2 gitu. Terus N, terus W kali N atau W1 kali N ya. Gitu ya. W1 itu apa? B ini, B2 ini. Ya, sama dengan B2 aja. Nah, copy aja ke bawah ini. Nah, gitu. Oke. W2 W kuadratnya. W kuadratnya W1 dikuadratkan gitu ya. Berarti E2 dikuadratkan gini. E2 caret 2. Terus dikopi aja ke bawah ini. Kopi ke bawah. Jadi angka di B ini, di W ini sesuai dengan lamanya ya. Kan tadi lamanya 0 hari, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari per minggu. Jadi sesuaikan dengan angka yang dipraktekkan ya. Jadi W1 ini adalah W ini tanpa dikuadratkan, W2 ini dikuadratkan. N ya berarti C ini ya. N C. Ini C, udah di copy aja. Gitu. Nah sekarang W kali N, H ya, di H ini sama dengan W kali N, berarti E atau B ya, sama aja kan, W kali N, B kali C, boleh ini B kali C, W kali N kan sama aja, atau E kali G boleh sama W kali N gitu. Copy ke bawah sampai 65, sampai H65. Jadi Y ini nanti adalah variabel dependen, W1, W2, N, W kali N ini sebagai variabel independennya yang mempengaruhi. Jadi berarti regresinya itu ada 4 ya, regresi ganda, X1, X2, X3, X4 kalau itu regresi ganda. Oke, sekarang untuk mencari persamaannya terakhir ya, klik Start Plus Regression. Tunggu multiple linear ini. Nah ini sheet 3, perhatikan sheet 3, headernya ini sudah name in the first row, terus ini use ring ya. Nah ini use ring ya, ini di blok dependennya ini ya, di blok ini, di blok sampai D65, klik ini. Nah, di sini ada tulisan 1 kali 64 ya, add. Jadi D25 sampai D65 itu dependennya. Sheet 3 D25 kolon D65. Nah sekarang untuk dependennya ini di blok dependennya, independennya maksud saya ada 4 ini, dari E F G H sampai H yang 65, E sampai H65. Diklik tombol ini, use ring data ini. Nah, di sini ada tulisan 4 kolom kali 64 row, tombol add. Di sini ada tulisan E kolon H65 ya,
kolon H65 udah benar. Kalau udah benar, klik tombol run. Oke, udah selesai persamaan regresinya ini. Ini ada sheet reset. Jadi persamaan regresinya adalah keliru ini. Keliru nulisnya ini ya. Nulisnya persamaan ya. Ada kekeliruan dalam ngeblok. Saya ulangi ya, klik start plus regression ya. Perhatikan dulu multiple linear. Nah, ini ada tiga name inverse row ya. Nah, diblok dulu ininya, y-nya diblok mulai dari D1 sampai D65 ya. Jadi harus seperti kuliah yang lalu, jadi label ini harus di baris 1 ya, label ini. Kemudian kalau y-nya sudah diblok, tekan tombol dependent ini yang data sort ini. Ya, di sini ada tulisan 1 kolom kali 65 baris, tekan tombol add D1 D65, kemudian blok lagi yang E1 sampai E1 sampai H65 ya. Nah, ini jangan lupa ini H1 E1 sampai H65. Klik tombol data sort sini. Ini ada 4 kolom kali 65, tekan tombol add, baru tekan tombol runs. Nah, sudah selesai di sini ya. Ini interceptnya ini sebetulnya ini ya. Ya, ini udah ketemu. Yang kepake ini. Jadi persamaannya ini akhirnya tertulis di sini. Di baris 16 ini. Jadi di sheet reset ini. Ini di copy aja. Copy taruh di sheet 3-nya. Ya. Taruh di sheet 3. Seperti ini. Oke. Atau biarkan nggak usah di copy, yang penting ini intercept. Nah, ini intercept, ini A, ini B1, B2, B3, B4 ya. Nah, sekarang dari sheet 3 ini kita cari Y payung, Y duganya ya, Y duganya sama dengan ini reset B ini ditambah gitu ya, tambah W1 ini B26 ini kali W1. Nah, W1 W1 ini ditambah reset W2 kali C3 yang W2 ya, ditambah reset N ini kali C3N ditambah reset yang W kali N ini B29 ini ya, kali C3 W kali N kolom H. Enter. Ini Y duganya, terus di copy. Nah, karena di reset ini tetap nilainya, maka jangan lupa di sheet ini di masing-masing reset harus dikasih dolar ya. Ya, ini harus ada dolar ya. Diikat ya. Yang reset ini harus diikat. Harus diblok kayak gini, dikasih dolar, B dolar gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ini kasih dolar. Nah, gitu. Jadi reset B25 itu maksudnya ini. Intercept
koefisien B1 dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini adalah A ditambah B1 kali W1 gitu ya, ditambah B2 kali W2 ditambah B3 kali N ditambah B4 kali W kali N ya. Jadi jangan lupa sekali lagi kasih tanda dolar ini ya, baru di copy ke bawah, copy ke bawah. Nah, inilah hasilnya. Itu. Jadi hasilnya, hasil Y duganya ya. Ini yang dipakai. Nah, kemudian ini kolom ini kalian sembunyikannya aja di blok, di hide ya. Ini dijejerkan ini. Jadi antara Y duga dan Y ini dijejerkan. Nah, mesti ada perbedaan, ada selisih. Dijejer. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru, ini risat ya. Risat B25 ditambah risat B26 kali sit 3 kali E2 ditambah risat B27 kali sit 3 F2 ditambah habis F, ini kok keliru ini, ditambah sitik, ini keliru ini, ditambah ntar di ada minusnya, ini saya curiga keliru, di unhide lagi. Jadi Y duganya ini risat B25 kali risat B26 kali sit E2 benar, risat B27 kali sit 3 kali F benar. Sekarang ditambah, nah ini risat B27 risat B27 sekarang risat B28 tekan tombol F kali sit G, nah ini ditambah risat B29 tekan tombol F4 kali sit H, enter, di copy ke bawah, ulangi lagi kopinya. Oke, sekarang udah nggak ada minusnya. Nah, ini udah insya Allah udah benar ini. Jadi perhatikan risatnya ini ya, rumusnya ini artinya apa? Perkalian persamaannya ini A B1 kali W1 B2 kali W2 B3 kali N B4 kali W kali N ini. Oke. Nah, ini terus tadi disembunyikan di blok, sembunyikan hide. Nah, ini jejerkan Y duga sama Y ini yang dipakai adalah yang ini. Jadi yang kalian tampilkan adalah data yang ini ya. Jadi nilai dugaannya adalah ini 0,30 ini. Nah, ini sama semua ini. Ini ya, ini kan berulang-ulang nanti. Ini segini satu ulangan. Ya, kalau saya jejerkan ini ya. Nah, ulangan kedua ini
Saya copy di dekatnya ya. Akan sama ya. Jadi diambil satu aja ini, karena kan ulangan ya. Nah, ulangan keempat ini juga sama ini. Nah gitu. Jadi yang diambil cukup satu ulangan aja, karena sama semua. Nah, namanya aja ulangan. Tapi data yang di kolom D beda, tapi Y duganya sama nantinya gitu ya. Itulah, jadi yang ditampilkan di skripsi Anda ini data ini satu. Jadi Y duganya ini ya. Baik mahasiswa, itulah kelebihan dari regresi, sehingga kita dapat jadi kita bisa menduga bahwa ya, kita bisa menduga bahwa ini ya, ini ya, dosis 0 W0 N0 hasilnya 039, dosis 090 hasilnya 0544 gitu. Ini yang dipakai. Kalau dosis 3 W3 270 ini. Berarti mana ya yang tertinggi gitu ya. Oh, yang tertinggi adalah yang W0 270. Jadi itu hasil akhir dari persamaan regresi. Jadi justru kalau menggunakan regresi ini sebetulnya lebih cepat menghitungnya, karena sudah dibantu oleh Excel dan regresinya lebih mudah, hanya sekali berbeda kalau yang faktor A-nya itu kualitatif ya, 3 kali menghitung kayak gini. Sehingga kesimpulannya, pertama, menyajikan data itu bisa seperti ini mahasiswa. Jadi seperti bentuk kolom ini R, W, N dan data ini. Kemudian nanti di sini tinggal mana yang signifikan ini. Ini yang signifikan di sini iragam tadi 4. Kalau 1 ya 1 aja di sini. Kalau 2 ya 2. Tergantung yang signifikan. Kalau semua 15 ya berarti 15 gitu ya. Dibikin kolom-kolom seperti ini. Begitu. Ini regresi ini dengan stat plus ini memudahkan kita mencari persamaan regresinya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian nanti di dalam menyelesaikan skripsi kalian. Semoga barokah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.